Isn't it enough? It'll never be enough. You see, while the real world constantly rejected me. You're the devil. Don't ask me about my business, Kate. Is it true? Hai Mon Lovers, balik lagi sama gue Gandhi dan Gigi di Montase. Montase. Kita pastinya akan rekomendasiin film-film keren yang untuk bisa kalian saksikan di rumah. Betul, dari segala region dan segala negara yang pastinya bakal menghibur Mon Lovers semuanya. Iya. Nah ini nih ya, sebelum kita merekomendasikan, kayaknya aku pengen ngomongin yang lagi mau ada acara nih. The Academy. Di Amerika. The America. The Academy Awards. Iya, lagi seru banget. Maksudnya kemarin aku habis ngelihat kayak nominasinya gitu. Terus udah gitu ngelihat presenternya ada Halle Berry, Penelope Cruz, Elle Fanning, Whoopi Goldberg, Scarlett Johansson, John Lithgow, Amy Poehler, June Squibb, sama Bowen Yang. Aduh seru banget, kayak bakal seru banget. Nah film yang Gigi suka masuk nominasi Piala Oscar, ya nggak sih? Ada beberapa yang The Substance. Ya, aku suka banget itu. Iya, terus udah gitu Sing Sing masuk ke screenplay terbaik. Nonton. Itu bagus banget Kak, produksinya A24. Terus Adrien Brody, The Brutalist, Conclave. Itu jagoan-jagoan aku. Wicked. Wicked, kamu apa? Kalau aku sih, aku suka banget The Substance ya, karena aku horror fan ya. Yes. Kemarin aku sempat nonton Nosferatu. Agak boring sih, tapi sinematografinya, make-upnya, semuanya secara teknisnya tuh memang layak dapat Oscar juga. Oh, nice. Tapi kalau dari segi story-nya kayak pengantin setan. Oh baik. Oh iya, teman aku juga sempat ada yang ngomong kalau misalnya Nosferatu tuh kayak pengantin setan. Sama, tapi sebenarnya aku agak mixed feeling sama Oscar tahun ini. Kenapa? Karena ada film yang aku jagoin yang nggak masuk dan menurut aku deserving banget buat Apa Oscar. tuh? Civil War. Oke. Udah gitu sama ada satu actress yang di The Substance, si Margaret Qualley, nggak yang masuk. Yang support ininya yang jadi Demi Moore mudanya. Iya, Demi Moore muda dia nggak dapat nominasi. Soalnya supporting race-nya tuh tight banget. Bener sih. Bahkan si Selena Gomez nggak masuk. Ini juga siapa namanya, Stanley Tucci juga nggak masuk jadi kan. memang agak tight sih. Iya, tapi maksudnya kayak jadi sebel gitu loh. Kalau Civil War aku ngerti, mungkin karena keadaan Amerika lagi kayak gitu. Cuman maksudnya kayak, coba dipisahin dulu ya politiknya sama artnya gitu. Kalau aku sih yang gila banget itu yang aktrisnya Emilia Perez yang transgender itu. Itu kan ternyata dia pernah nge-tweet ngejelek-jelekin Selena Gomez, ngejelekin Oscar. Baru dengar kamu ini. Ini lagi heboh banget, Zoe Saldana tuh sampai marah banget. Terus dia Zoe Saldana pun baru tahu soal Iya, jadi di tweet dulu berapa tahun lalu itu dia pernah ngejelekin si Selena Gomez, dikatain tikus lah, terus udah gitu dia ngedukung Hitler. Dia katanya ngomongin Black Lives Matter-nya jelek, kayak gitu-gitu. Pokoknya parah banget dan lagi skandal banget sekarang. Itu yang harus kamu ikutin deh. Dan sekarang akhirnya dia take out dari Oscar campaign untuk film Emilia Perez. Yeah, dan padahal dia transgender pertama yang dapat nominasi di kategori Best Actress. Sedih banget ya. Karena karena nilai setitik rusak susu sebelah. Semua gara-gara Twitter semuanya. Kamu mending deactivate Twitter, aku udah deactivate Twitter. Karena bahaya banget. Soalnya aku kan dulu gue pas SMP, gue nge-tweet apa ya gitu kan. Kita nggak tahu orang scroll sampai 2009, 2010 gitu kan agak ngeri ya. Iya benar. Tapi aku mau punya pertanyaan terakhir. Kalau dari aktris sama actors ada yang kamu jagoin nggak? Aku of course Demi Moore, The Substance. Cewek, lalu? Kalau supporting actress, aku bias sih, tapi aku mau Ariana Grande. Ariana Grande bener banget lagi. Sumpah iya aku suka banget Ariana Grande di Wicked karena dia craftingnya wow keren banget. Terus kalau winner cowok, again ini bias, aku pengennya Timothée Chalamet sebenarnya karena aku pengen yang muda yang menang karena dia one of the youngest nominee. Yang pernah gitu. Jadi aku kayak agak bias di situ. Supporting actor siapa aja sih, aku lupa nominasinya. Aku juga lupa inget deh. Kalau supporting actornya nggak terlalu memorable sih buat aku. Iya oke. Gitu. Tapi kalau film aku sebenarnya agak susah sih, tapi aku sebenarnya pengennya The Substance. Iya, The Substance ya kayaknya salah satu yang paling ini. Tapi katanya banyak yang bilang Conclave juga bakal jadi. Aku belum nonton The Conclave, makanya aku mau nonton nih. Nah, salah satu jagoan aku di Best Actor itu juga Ralph Fiennes. Ralph Fiennes. Ralph Fiennes itu sama
itu lagi ya Om Ralph Fiennes, Om. Sama ini Pak D Adrian Brody. Pak D. Oke, nah Mon Lovers, pada episode kali ini Gani dan Gigi bakal spesial bahas film Hollywood buat kalian semua. Betul banget. Karena pada 2025 ini bioskop Indonesia bakal diwarnai dengan film-film Hollywood terbaru. Satu diantaranya itu Den of Thieves 2 Pantera. I started a hunt. He got over on me. No one gets over on me. Stop. Freezer. Cerita Den of Thieves 2 Pantera melanjutkan kisah Big Nick dan Donnie dari film sebelumnya. Setelah gagal menangkap Donnie yang melarikan diri setelah merampok bank, Big Nick yang diperankan oleh Gerard Butler tidak menyerah. Wow, Gerard Butler lagi nih. Ia melanjutkan pencarian jejak Donnie hingga ke Eropa. Dalam pencariannya, ia menemukan bahwa Donnie kini terlibat dalam dunia pencurian berlian yang jauh lebih berbahaya daripada sebelumnya. Big Nick harus menghadapi tantangan tambahan saat dia menyadari bahwa Donnie berhubungan dengan kelompok pencuri berlian yang sangat profesional dan terorganisir. Pada titik ini, fokus utama Big Nick adalah untuk menangkap Donnie sekaligus menghentikan operasi pencurian yang melibatkan banyak resiko, baik bagi dirinya maupun orang lain. Setelah melacak Donnie ke Eropa, Big Nick mendapati dirinya terjun ke dalam dunia kejahatan yang dikuasai oleh mafia pencuri berlian. Disinilah intensitas cerita meningkat. Big Nick tidak hanya harus berburu Donnie, tetapi juga harus menghadapi mafia pencuri bernama Panther yang terkenal dengan operasional pencurian yang canggih dan berbahaya. Wah, menegangkan banget ya, Mon Lovers ya. Film ini disutradarai oleh Christian Gudegast yang dikenal karena kemampuannya dalam menyutradarai film bernuansa dramatis dan penuh aksi. Film berdurasi 2 jam 24 menit ini menyajikan perpaduan antara genre aksi, kriminal, dan drama dengan elemen thriller yang kencang. Mengingatkan aku sama siapa tahu nggak? Michael Bay. Yes. Iya kan? Nah, Den of Thieves 2 Pantera yang tayang di bioskop Indonesia sejak 8 Januari 2025 ini membawa penonton ke dalam petualangan yang intens dengan segala ketegangan dan dramanya. Film ini berhasil menarik perhatian penonton, menawarkan pengalaman yang menghibur dan mencekam. Film ini bukan hanya berkelanjutan dari cerita sebelumnya, tetapi juga representasi dari dualitas karakter dan ketegangan moral yang dihadapi oleh masing-masing karakter yang terlibat. Feeling it? Yeah, I'm feeling it. Watch our 6. Mac. Drive. You sure? Call out brakes. Copy. And the cop goes gangster. Selanjutnya ada Wolfman yang mengguncang layar lebar sejak 15 Januari 2025. Film horor arahan Leigh Whannell ini merupakan reboot dari film klasik berjudul The Wolfman pada tahun 1941 silam. Leigh Whannell sebelumnya juga telah sukses dengan film The Invisible Man pada tahun 2020. Aku nonton tuh The Invisible Man, aku suka banget. Nah, film ini nih mengisahkan Blake yang diperankan oleh Christopher Abbott, seorang pria yang pindah dari San Francisco ke Oregon bersama istri workaholicnya bernama Charlotte, yang diperankan oleh Julia Garner. Mereka juga pindah membawa putrinya bernama Ginger. Kepindahan ini terjadi setelah Blake mewarisi rumah masa kecil yang ditinggalkan kosong, menyusul hilangnya sang ayah secara misterius. Suatu malam di bawah sinar bulan purnama, keluarga tersebut diserang oleh makhluk mengerikan yang mencakar lengan Blake. Mereka pun berlindung di dalam rumah, tapi Blake mulai mengalami transformasi mengerikan yang membahayakan keselamatan istri dan putrinya. Nah, film ini nggak hanya menampilkan transformasi fisik Blake yang mengerikan menjadi manusia serigala, tetapi juga mengeksplorasi dampak psikologis yang ditimbulkan kepada dirinya dan keluarganya. Adapun Charlotte harus menghadapi kenyataan bahwa suaminya berubah menjadi makhluk buas, sementara Blake berjuang melawan sisi gelap dalam dirinya. Selain 3 pemeran utama, film ini juga dibintangi oleh Sam Jaeger, Ben Prendergast, Benedict Hardy, Zach Sandler, Beatrice Romilly, dan Milo Cawthorn. Hurry, Mommy is coming.
Selanjutnya, film barat yang juga menarik perhatian pecinta film tanah air adalah Companion. I'm so excited for this. Oh my god. Mengusung genre romantis dengan bumbu thriller psikologis, Companion bakal menghadirkan kisah cinta yang tidak biasa dari pemain utamanya. Aku suka banget film ini. Kamu udah nonton? Udah, suka banget. Aku belum nonton! Film yang digarap oleh Drew Hancock menggandeng aktris cantik Sophie Thatcher dan aku langsung ngefans banget sama dia dan juga Jack Quaid di mana tuh anaknya Dennis Quaid. Nah, film ini menceritakan tentang robot pemuas yang jatuh cinta beneran nih sama ownernya langsung. Tapi ownernya jahat, dia menggunakan robotnya ini untuk membunuh dan mencuri uang. Dan si robotnya ini nggak sadar kalau dia itu ternyata adalah robot aslinya. Oh, makanya itu jadi interesting banget ya. Nah, makanya kamu harus nonton, ini genrenya menarik. Genrenya adalah thriller sci-fi sebenarnya. Aduh, apa namanya? Apa tadi thriller sci-fi ini Thriller tuh sci-fi. sangat menarik ya. Dan aku sebenarnya pengen banget bikin film kayak gitu, tapi masalahnya di Indonesia kayaknya nggak laku deh. Sama budget agak susah ya. Oh, Josh. The days of you controlling me are over. Are you breaking up with me? It's not you. It's me. Yeah, she's tied up inside, so she's not going anywhere. Eli, Iris, shh, baby, you're on the phone. Benar, dan ngomongin robot-robot dan gadget-gadget, ada film berikutnya nih yang menarik juga. Apa? Nah, ini dia. Aku mau ngasih tahu. Berikutnya ada film dari Marvel Studios yang kembali menggebrak dengan film terbaru dalam Marvel Cinematic Universe alias MCU. Judulnya itu Captain America Brave New World. I love this! Film ini menjadi sorotan karena tidak hanya menandai debut penuh Anthony Mackie sebagai Captain America, tapi juga menjadi film prioritas dalam fase terbaru MCU. Presiden Marvel Studios Kevin Feige mengungkapkan bahwa film ini memiliki peran penting dalam kelanjutan kisah MCU pasca Avengers Endgame. Dengan plot yang mengangkat dilema baru bagi Sam Wilson dan kehadiran karakter besar seperti Thaddeus Ross, film ini diharapkan menjadi fondasi bagi perkembangan dunia Marvel ke depannya. Sebentar, kenapa nggak dari dulu? Karena jadinya udah gap lumayan lama nih kita kurang menikmati film-film Marvel ya sebenarnya ya. Tapi aku menikmati Guardians of the Galaxy Volume 3. Betul, tapi setelah itu kan ada yang flop. Cuma satu, Captain Marvel doang. Madam Web. Madam Web itu bukan MCU, itu apa? Sony. Tapi kan masih masuk MCU. Enggak, itu nggak masuk MCU. Oke, itu berarti Sony kita anulir Pictures. ya. Nah, ini Disney Studios, itu Sony Pictures. Oh iya benar. Madam Web, Kraven the Hunter, Venom tuh di luar universe itu. Oh iya, tapi aku sebel deh. Kenapa Venom nggak masuk MCU aja? Soalnya kan masuk gitu ceritanya. Iya, makanya. Well, anyway. Nah, Kevin Feige menegaskan bahwa kisah Captain America masih berlanjut meskipun Steve Rogers telah pensiun. Setelah itu, film ini menjadi sarana untuk memperkenalkan karakter-karakter baru ke dalam MCU. Beberapa di antaranya adalah Thaddeus Ross yang kini menjadi Presiden Amerika Serikat dan Red Hulk yang diyakini akan memiliki peran penting dalam cerita. You asked for me. Kisah film ini berfokus pada perjalanan Sam Wilson yang kini telah diakui sebagai Captain America setelah pensiunnya Steve Rogers. Awal ceritanya dimulai ketika Sam bertemu dengan Presiden Thaddeus Ross yang memintanya untuk terlibat dalam sistem keamanan nasional. Namun seiring berjalannya waktu, Sam menyadari bahwa Ross memiliki agenda tersembunyi yang berpotensi mengancam dunia. Di tengah dilema antara menjalankan tugasnya sebagai pahlawan atau mempertahankan prinsipnya, Sam harus menghadapi ancaman besar dari musuh baru, termasuk kemunculan Red Hulk. Yang sebenarnya Red Hulk itu adalah Thaddeus Ross. Betul banget. Nah, film ini tidak hanya menyajikan aksi spektakuler, tetapi juga mengangkat sisi emosional dari perjalanan Sam Wilson dalam mencari jati dirinya sebagai Captain America, yang sudah diwakilkan juga di seriesnya. Pas pertama kali transisinya dia itu tuh. Yes. Film Captain America Brave New World dijadwalkan tayang di bioskop Amerika Serikat pada 14 Februari 2025. Sementara di Indonesia itu duluan, tanggal 12 Februari tayangnya. Jadi Indonesia memang selalu didahului. Iya, nggak apa-apa. Karena kita seneng jadinya ya, kita bisa dapat. Dan juga nggak, sebenarnya itu strategi marketing sih, karena kita gampang banget memviralkan sesuatu. Iya sih, iya benar banget nih. You don't even know what this is. Since when were they red? You want me? Come and get me!
2025 baru memasuki Februari, cuma film-film Hollywood telah banyak menayangkan cerita dan momen seru dari konflik karakter mereka kepada penonton. Pastinya ada film-film yang merajai box office. Yang pertama adalah Mufasa The Lion King. This story begins far beyond the mountains and the shadows. On the other side of the light. Aku mau nyanyi dulu Get Away From My Brother. Sempat viral banget kan itu di mana-mana. I tell you to say that again to my face. What did you say about my brother? That's not a trait, that's my brother. You stay away from my brother cause I say so. Nah, dilansir dari data Box Office Mojo per 10 Februari 2025, Mufasa The Lion King telah meraup keuntungan lebih dari 235,3 juta dolar Amerika Serikat atau sekitar 3,9 triliun di seluruh dunia. Film ini menjadi prequel dari The Lion King di tahun 2019 dan kembali mengusung format animasi fotorealistik. Mufasa The Lion King menampilkan perjalanan Mufasa, ayah Simba, menjadi Raja Pride Lands. Cerita sejarah itu juga mengungkap awal mula hubungan Mufasa, Sarabi, dan juga Taka alias Scar. Meski film ini baru tayang pada 18 Desember 2024 lalu, namun Mufasa The Lion King sukses menjadi penguasa box office. Sebenarnya benar sukses menguasai box office, tapi sebenarnya gagal buat franchise Lion King. Kenapa? Karena Lion King itu selalu tembus 1 billion. Oh, oke. Iya, benar. Aja enggak. Benar. Tapi memang secara opini juga banyak mix opinion juga kan. Dan sebenarnya kamu tahu nggak sih dari franchise Disney Studios tersukses sepanjang sejarah, ternyata The Lion King. Bukan kartun. Toy Story, yang kartun ya, bukan Toy Story, bukan Princess, ternyata Lion King paling sukses. Wow, bahkan itu cuma satu film doang ya, maksudnya Toy Story karena banyak. Enggak, karena mereka ada kartunnya, ada beberapa judul-judulnya lagi, terus ada film yang fotorealistik yang lagi. Tapi kamu tahu yang laku apa? Lion King. Mainannya. Oh, I see. Karena mereka whole package ya, sampai merchandise-nya ya. Benar. We must fight together. We are nearing destiny, Mufasa. And so the earth must shake. Stand down. I am highly trained and occasionally effective. We go together. Nah, di peringkat kedua ada Sonic the Hedgehog 3 yang meraup keuntungan mencapai 233 juta dolar Amerika Serikat atau sekitar 3,8 triliun rupiah. Sonic, you finally found your family. Try to keep up. I know it hasn't always been easy, but you didn't change who you are in here. Yeah, in my lungs. Sonic the Hedgehog 3 ini merupakan film terbaru hasil adaptasi video game hit bertajuk serupa rilisan Sega. Film tersebut menjadi rilisan ketiga dari saga Sonic the Hedgehog yang sudah berjalan sejak 2020. Film ketiga itu menampilkan trio Sonic, Tails, dan Knuckles mencegah musuh baru Shadow the Hedgehog membalasnya dendam terhadap umat manusia. There won't be anything left. Hey, no cheat code. What did you do? What I had to. Welcome home, my boy. It's impossible. Is it? It couldn't be. Couldn't it? Are you? In the saggy flesh. Selanjutnya ada Dogman yang menjadi film terlaris ketiga hingga 2025 ini. Yang keuntungannya mencapai 54,2 juta dolar Amerika Serikat atau sekitar 886 miliar rupiah. Wow, banyak banget. My colleagues are struggling to get a handle on you. They would like to know who you are. Do you have any children, Douglas? Dogman adalah film drama aksi yang mengisahkan tentang Douglas, seorang pria yang mengalami kekerasan dari ayahnya dan mencintai anjing. Ia bertemu dengan Evelyn, seorang gadis misterius yang membawanya ke dunia kriminal. Film ini dibintangi oleh Caleb Landry Jones, Jojo T. Gibbs, Christopher Denham, dan juga Grace Palmer.
Film ini dipilih untuk bersaing di Festival Film Internasional Venice ke-80, di mana film ini tayang perdana pada 31 Agustus 2023 lalu. Dogman sendiri disutradarai oleh Luc Besson, seorang sutradara film asal Prancis yang terkenal dengan film-film seperti The Fifth Element, Leon the Professional, Nikita, Lucy, dan The Transporter. Nah, aku suka banget pembahasan setelah ini. Kita bakal ngomongin your favorite Hollywood films of all time. Film-film terbaik, yes, yang rating tertinggi juga. Betul, betul. Tapi kalau dari aku, mau masuk atau tidak rating tertinggi, aku suka banget Uncut Gems dan Civil War. Kamu sukanya apa? Aku sih The Devil Wears Prada. Sama Lovely. Toy Story 3. Kamu pernah nonton Revolutionary Road nggak? Yang main Leonardo DiCaprio sama Kate Winslet. Kayak pernah deh, tapi udah lama banget. Itu Sam Mendes, sutradara juga bagus banget. Sam Mendes sama selalu. Iya. Nggak sih? Oke. Nah, bicara soal industri perfilman Hollywood, ada sejumlah film yang menjadi favorit banyak orang kayak secara rampak nih ya. Film-film ini bahkan tak lekang oleh waktu dan selalu sukses mendapat ulasan baik dari para pecinta film karena kualitas yang disajikan berada di urutan atas. Ada banyak aspek yang dapat menentukan mutu serta kualitas sebuah karya film. Mulai dari jumlah penonton, review penonton, hingga popularitas di berbagai platform resmi film seperti IMDb. Internet Movie Database atau IMDb merupakan sumber informasi populer, terpercaya, dan otoritatif yang berisi informasi peringkat serta ulasan mengenai sebuah karya di industri perfilman dunia. Secara berkala, situs ini melakukan survei kepada penggunanya untuk memilih film-film terbaik berdasarkan nilai atau rating yang diberikan. Nah, salah satu film terbaik sepanjang masa berdasarkan rating IMDb adalah The Shawshank Redemption dengan rate 9,3/10. I love this film as well. Emang aku sangat suka dengan genre-genre seperti ini gitu. Kamu juga pasti suka kan dengan genre-genre kayak gini. Nah, The Shawshank Redemption yang tayang pada tahun 94 silam ini adalah sebuah film drama yang disutradarai oleh Frank Darabont dan diadaptasi dari novela karya Stephen King berjudul Rita Hayworth and Shawshank Redemption. Film ini menjadi sangat populer meskipun pada awalnya tidak terlalu sukses di box office. Namun seiring waktu memperoleh pengakuan luas sebagai salah satu film terbaik sepanjang masa. You've heard all the evidence. This was revenge. He fired the gun empty and then stopped to reload. You strike me as a remorseless man, Mr. Film ini menceritakan pengalaman seseorang mantan bankir sukses sebagai tahanan penjara yang suram Shawshank setelah dinyatakan bersalah atas kejahatan yang tidak dilakukannya. Film yang dibintangi sama Morgan Freeman dan William Sadler ini menggambarkan cara unik sang bankir dalam menghadapi kehidupan barunya yang menyiksa. Dalam perjalanannya, dia berteman dengan sesama narapidana, terutama seorang narapidana jangka panjang yang bijaksana bernama Red. I liked Andy from the start. Think you'll ever get out of here? I don't think so. Open this door! I guess it comes down to a simple choice, Billy. Get busy living, you get busy dying. There's something inside that they can't get to that's yours. What are you talking about? Hope. Dan Gi, kamu tahu nggak sih film ini dulu salah satu film yang digunakan sama dosen-dosen perfilman untuk dibedah. Ya, benar-benar. Termasuk film berikutnya. Betul, ini adalah The Godfather yang merupakan film legendaris. The Godfather ini nggak hanya berhasil menjadi film terbaik pada penghargaan Oscar 1972, tetapi juga menjadi film dengan penilaian tertinggi kedua di IMDb dengan perolehan rating 9,2 dari 10. Wow. What do you want of me? Do what I beg you to do. Now you come to me and you say, Don Corleone. Cerita dalam film The Godfather berpusat pada konflik yang menimpa keluarga mafia Corleone. Dikisahkan Don Vito Corleone yang diperankan sama Marlon Brando merupakan pimpinan kelompok mafia paling berpengaruh berjuluk The Godfather. The Godfather sukses menjalankan bisnis gelapnya di bidang prostitusi, narkoba, perjudian, dan lainnya. Dan aku jadi pengen nonton lagi deh. Memang sebagus itu, pemirsa, sebagus itu. Bener-bener banget. Dan tahu gak sih fun fact dulu Al Pacino pas main di Godfather tuh nggak
nggak ada yang yakin sama dia. Iya. Sama sekali nggak ada yang yakin sama dia, sampai akhirnya dia take scene pertama, semua orang udah, oke emang dia yang harus jadi. Tapi banyak yang nggak suka sama film ketiganya. Kalau aku sih suka semuanya. Aku suka dan semuanya script writingnya bagus, aktornya juga bagus, sinematografinya bagus, pokoknya paket lengkap banget. Oke, fix habis ini aku mau nonton lagi itu. I work my whole life. I don't apologize to take care of my family. And I refuse to be a fool. Dancing on the string held by all those big shots. It's not personal. It's strictly business. Nah lanjut nih, ke next-nya ada The Dark Knight, film superhero yang ditulis dan disutradarai oleh Christopher Nolan dan dirilis pada tahun 2008. Film ini memiliki rating 9 dari 10. Film ini diangkat dari karakter DC Comics Batman dan merupakan sequel kedua dari The Dark Knight Trilogy dan sequel Batman Begins tahun 2005. The Dark Knight dibintangi sama Christian Bale dan didukung oleh Michael Caine, Heath Ledger, Gary Oldman, Aaron Eckhart, Maggie Gyllenhaal, dan Morgan Freeman. The Dark Knight bercerita tentang Batman atau Bruce Wayne yang diperankan oleh Christian Bale, Letnan Polisi James Gordon yang diperankan oleh Gary Oldman, dan Jaksa Harvey Dent diperankan oleh Aaron Eckhart. Mereka membentuk aliansi untuk membongkar kejahatan terorganisasi di Gotham. Namun aksi mereka diancam oleh penjahat anarkis yang dikenal sebagai Joker yang diperankan sama Heath Ledger. Joker yang berusaha melemahkan pengaruh Batman dan membuat kota kacau balau. Perjuangan Batman melawan The Joker menjadi sangat pribadi dan memaksanya untuk menghadapi semuanya yang dia yakini dan juga meningkatkan teknologi untuk menghentikannya. Selain itu, ada cinta segitiga yang berkembang antara Bruce Wayne, Dent, dan juga Rachel Dawes. This city deserves a better class of criminal. I'm gonna give it to him. No! You'll see. I'll show you. You either die a hero, or you live long enough to see yourself become the villain. Ini adalah termasuk salah satu gebrakan film superhero terbeda daripada film superhero yang lain. Tapi jujur Li, aku pas pertama kali nonton film itu di bioskop, aku masih kecil kan, aku nggak ngerti. Oh iya memang benar-benar. Jadi aku rewatch lagi baru oh my god, bagus brilliant. banget. Tunggu aku gede dulu baru paham kenapa ini filmnya bagus. Berarti kalau Christopher Nolan emang harus 17 ke atas ya yang nonton karena terlalu. Pas nonton ini masih kecil, jadi pas aku nonton kayak boring, kayaknya yang gedebak-gedebuk gitu. Walaupun memang ada satu scene yang keren banget ya, yang abis interogasi, ininya. Tapi aku yakin banget ya, itu film ditonton sama di bawah 17 tahun, mereka juga pasti menganggap itu boring. Iya, betul. Ya kecuali actionnya antara Batman sama Joker itu ya. Seneng banget hari ini udah ngebahas film yang keren-keren, bagus-bagus. Yang bagus-bagus, yang ratingnya tinggi-tinggi. Makanya buat teman-teman di rumah, jangan lupa untuk terus saksikan Montase di All Play Entertainment IndiHome TV by Telkomsel. See you guys next time. See you next time.